seperti masuk ke dalam hutan ya teman-teman. Pohon rimbun ya, seperti ini halaman rumahnya. Ada kain putih dan helm yang sudah dilumuti debu. Halo teman-teman, balik lagi bersama Ale Kowart. Hari ini Ale berada lagi-lagi di komplek atau perumahan elit nih teman-teman ya. Karena kiri kanan depan belakang Ale ini rumah-rumah yang kalau Ale pandang ini rumah-rumah mewah gitu. Nah tapi ada salah satu rumah yang dimana dihuni oleh seorang dokter, ya ibu-ibu lah ya, ibu namanya Dokter Retno gitu. Nah awalnya Ale kira ini rumah ini hanya rumah kosong, tapi setelah Ale survei bersama Mas Eko dan ternyata kita nanya sama Mas siapa? Agung. Mas Agung. Nah di sini membenarkan informasinya bahwa ada seorang dokter dan tinggal bersama anaknya juga di sini, seorang laki-laki. Nah menurut informasinya ibu dokter ini masih sering menerima pasien yang ingin berobat atau meminta resep dokter gitu teman-teman. Nah penasaran kan kondisi rumahnya seperti apa. Nah dan satu lagi kenapa Ale bisa sampai ke sini, karena waktu itu ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa Bang Ale coba tolong nih di daerah rumah saya, dekat tempat tinggal saya ada dokter yang tinggal di rumah nggak keurus begitu, kayak rumah terbengkalai, kayak rumah kosong kalau orang awam melihat. Ya seperti itulah, lagi-lagi informasi yang selalu Ale dapat seperti itu laporannya. Nah makanya setelah 4 bulan lewat, akhirnya Ale bisa mengunjungi langsung dan melihat lokasi yang dilaporkan oleh penonton pada waktu itu. Ya mungkin hari ini Ale cuma bisa menunjukkan dari depan rumahnya aja ya, kondisi rumahnya itu seperti apa. Kalau teman-teman lihat pasti menyangkanya ini hanya rumah kosong tanpa ada penghuni. Langsung aja kita tunjukin kondisi rumahnya seperti apa. Let's go cuy. Nah teman-teman, hari ini Ale di Jakarta Selatan. Di kiri kanannya ini perumahan elit ya Mas ya? Iya. Nah Mas Agung ini selaku keamanan yang ada di perumahan ini, tapi menjaga rumah pribadi gitu teman-teman. Nah kebetulan saya mau nanya nih Mas Agung, untuk rumah di sebelah situ itu rumah kosong atau memang ada penghuninya Mas? Berpenghuni sih, berpenghuni. Memang berpenghuni ya? Seperti rumah terbengkalai karena yang menghuninya juga mantan dokter yang udah cukup lansia sih. Udah cukup lansia. Wah, luar biasa ya. Berarti memang benar ya, karena saya mendapatkan laporan kan waktu itu kalau ada salah satu dokter yang tinggal di rumah seperti rumah terbengkalai. Betul. Gitu kan, yang rimbun pepohonan. Iya betul. Ternyata memang benar. Benar. Ibu Retno namanya. Iya, Dokter Retno. Betul. Oh, Dokter Retno. Dia tinggal di sini bersama siapa Mas? Yang saya ketahui sih informasinya bersama salah satu anaknya ada, jadi dia tinggal berdua. Bersama anaknya. Iya. Oh itu informasi yang Mas dapat ya? Iya. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya, informasi kita pastikan karena laporan itu sudah 4 bulan saya dapat gitu kan, iya. Cuma baru bisa memastikan sekarang. Datang langsung untuk lihat lokasinya, ternyata terkejut juga. Kalau kita lihat kan kayak orang awam lewat. Iya, kalau orang awam lewat mah ya pasti nganggupnya rumah kosong, tapi itu ada penghuninya. Oke. Mungkin segitu aja. Makasih banyak Mas Agung ya informasinya ya. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu informasi dari salah satu keamanan Mas Agung ya, yang kebetulan menjaga rumah pribadi ya. Dan tadi Ale pertama datang kan bingung, celengak-celenguk mencari pos keamanan, ternyata di depan sana jauh kan. Ale cari coba muter, ternyata di depan nggak jauh dari rumahnya Dokter Retno ternyata ada pos keamanan juga, tapi bukan security komplek teman-teman, lebih tepatnya pos keamanan untuk menjaga rumah pribadi gitu. Nah mungkin sekarang Ale bisa menunjukkan kondisi rumah dari Ibu Dokter Retno sendiri teman-teman. Oke teman-teman, mungkin Ale pengen jalan untuk menunjukkan pohon-pohon yang rimbun yang memang
berdiri tinggi gitu ya di kediaman rumah Ibu Dr. Retno ini. Nah, awalnya Ale kira ini sebagai rumah kosong gitu teman-teman, tapi ternyata berpenghuni dan dihuni oleh seorang dokter yang sudah lansia berusia 80 tahun dan tinggal di rumah ini bersama anaknya gitu teman-teman. Nah, tadi sedikit informasi yang Ale dengar dari Pak Deh Kliwon namanya, anaknya yang tinggal di Bintaro sudah mengajak ibunya untuk tinggal bareng biar ada yang bisa merawat. Tapi mungkin yang namanya kenangan, rumah kenangan ya maklum ya orang tua teman-teman, pasti sulit untuk meninggalkan rumah kenangan di masa lalu gitu teman-teman. Sehingga nih rumahnya seperti ini. Ini kalau di mata orang awam lewat sekitar sini ya bisa dibilang rumah kosong atau rumah tidak berpenghuni, karena pohon-pohonnya sendiri teman-teman bisa lihat ini pohon-pohon besar semua ya teman-teman, lebat tuh kalau teman-teman bisa lihat tuh. Ini luas cuy, karena ini ada di tanah huk gitu teman-teman. Kondisinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari bagian atas kiri kanan pohon-pohon semua, memang terkesan sejuk sih. Dan informasinya juga katanya Ibu Retno ini atau Dokter Retno dia mencintai alam gitu teman-teman, menyukai tanaman. Tapi kalau kita lihat ada beberapa tumbuhan liar yang sudah tumbuh di halaman rumahnya, seperti petai Cina yang menandakan bahwa rumah ini tidak terawat gitu ya, atau mungkin karena tinggal berdua dengan anaknya gitu ya. Saya kurang paham, kurang lebih seperti ini rumahnya teman-teman. Dan sampai saat ini masih menerima pasien yang ingin berobat atau meminta resep dokter gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu cuy. Luas ya tanahnya, memutari seperti ini gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini bagian salah satu pintu masuknya. Sebenarnya Ale pengen coba silaturahmi gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, seperti masuk ke dalam hutan ya teman-teman. Pohon rimbun yang menutupi gerbang masuk nih teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya halaman rumahnya. Ada kain putih dan helm yang sudah dilumuti debu. Beberapa tanaman liar yang sudah berdiri di rumahnya, di pekarangan rumah gitu teman-teman. Gokil ya cuy. Ale kira ini rumah tidak berpenghuni gitu. Oh iya teman-teman, perlu kalian ingat, hari ini Ale datang hanya untuk memastikan bahwa laporan itu benar, bahwa di rumah ini ada seorang dokter yang tinggal atau menghuni rumah ini teman-teman. Karena laporan tersebut bilang bahwa ada seorang dokter yang tinggal di rumah yang dirimbunin pepohonan. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini memang banyak pohon-pohon besar yang menyelimuti bagian rumah dari Dokter Retno ini teman-teman. Mungkin Ale bisa menunjukkan suasana kiri kanan dari sekitaran rumah Dokter Retno ini ya teman-teman ya. Ini rumah-rumah mewah semua. Kita memang berada di komplek perumahan mewah yang mungkin penonton yang melapor tinggal di daerah sini juga kemungkinan, tapi Ale masih belum tahu yang pastinya gitu teman-teman. Kurang lebih Ale cuma bisa memberikan kondisi atau penampakan rumah dari Dokter Retno ini teman-teman ya. Kita pengen menunjukkan bahwa ya memang benar laporannya yang
berikan ke Ale sesuai fakta gitu ya. Dokter Retno yang usianya sudah lansia 80 tahun tinggal bersama anaknya di rumah ini teman-teman. Tahun 2025 John. Ya apa ya, cukup apa ya, luar biasa mendengarnya gitu teman-teman. Sudah berusia 80 tahun. Tadi kalau mendengar dari cerita dari Pak Deh Kliwon sendiri, masih praktek juga katanya di daerah Klender teman-teman. Ya mungkin kedatangan Ale ke sini hanya cuma bisa memastikan untuk laporan terkait ya. Nah berikutnya semoga kita bisa silaturahmi dan bertemu untuk menunjukkan niat baik kita, ya mungkin membantu merapikan lah ya yang sekiranya rimbun banget gitu teman-teman. Semoga kita bisa ketemu dan diterima dengan baik gitu. Dan Ale juga ingin memastikan dan mengingatkan ke semua penonton gitu ya, Ale berani mengunjungi atau memastikan laporan ini kita ingin apa ya sebenarnya ya, memberikan sebuah inspirasi gitu, atau motivasi, atau mungkin edukasi buat teman-teman semua kali ya. Yang pasti tepatnya sih inspirasi ya, karena di usia 80 tahun Dokter Retno ini masih menerima pasien gitu teman-teman, masih menerima orang-orang yang ingin berobat, ingin meminta resep dokter. Karena siapapun orang yang berobat ke Dokter Retno ini, resepnya itu manjur teman-teman. Ale seperti ingat pada kisah Dokter Wayan waktu 2 tahun lalu atau mungkin setahun lalu ya, bisa di cross check teman-teman kalau teman-teman yang tahu kisah Dokter Wayan ya. Nah ini lagi-lagi kita bertemu dengan Dokter Retno ya teman-teman, tapi kita belum bisa bertemu dengan beliaunya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen nanya mana bang Dokter Retno nya, kita belum bisa bertemu teman-teman. Ale cuma ingin memastikan kondisi rumahnya memang seperti ini gitu teman-teman. Nanti mungkin semoga aja apa ya, niat baik kita diberikan kelancaran untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan beliaunya langsung gitu teman-teman, biar tidak terjadi hal-hal yang putus di tengah jalan atau mungkin lepas begitu aja. Karena kita harus belajar dari yang sudah-sudah, gimana caranya biar niat baik kita ini diberikan kelancaran gitu teman-teman. Ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ale pengen sedikit ngangkat kamera ke atas. Ya kondisinya seperti ini. Ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti ini kondisi rumahnya, dirimbuni oleh pepohonan. Begitupun dari gerbang masuknya teman-teman. Dan Ale pengen menunjukkan pelang praktek yang mungkin bisa teman-teman lihat gitu ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dulu video kali ini terkait informasi yang diberikan oleh penonton seorang dokter yang menghuni atau tinggal di rumah seperti rumah terbengkalai ya, yang dirimbunin pepohonan gitu teman-teman. Bahasanya lebih ke tinggal di rumah yang dirimbunin pepohonan, tapi banyak orang yang mengira ini rumah terbengkalai gitu. Tapi ada penghuninya, seorang ibu-ibu atau seorang dokter yang bernama Dokter Retno gitu teman-teman. Yaudah mungkin segitu aja vlog Ale kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di kesempatan berikutnya kita akan coba bersilaturahmi untuk bertemu dan bertamu mungkin ke dokternya langsung gitu ya. Semoga aja semuanya berjalan lancar. Udah mungkin segitu aja. Terima kasih banyak yang sudah mampir di channel ini. Dan yang baru mampir di channel ini jangan lupa diberikan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat, dapat memberikan
informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata dari Ale, bye bye cuy.